proses produksi keju. Jadi secara umum kita melakukan yang pertama itu adalah persiapan, ya. Kemudian setelah itu proses pengasaman. Setelah pengasaman, kemudian penggumpalan susu menggunakan enzim renin. Kemudian setelah itu pemotongan curd, penyaringan. Jadi memisahkan antara whey dengan curd-nya. Nah, curd-nya inilah nanti yang akan kita proses selanjutnya untuk menjadi keju. Bisa dicetak dengan di-press atau juga dengan stretching. Mungkin kalau seperti mozzarella itu menggunakan proses stretching. Nah, selanjutnya kalau yang aging, ada proses aging. Jadi tergantung dari jenis kejunya. Bisa yang hanya 2-5 hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membuat cheddar, ya. Akan membuat cheddar. Nah, untuk membuat cheddar nanti proses agingnya paling tidak sekitar 4 bulan untuk cheddar ini. Nah, yang pertama adalah proses sterilisasi dalam persiapan itu sendiri, termasuk sterilisasi alat-alat yang akan digunakan, dan kemudian penyaringan susunya yang akan diproses seperti itu. Mungkin itu yang sampai untuk proses itunya, ya Pak. Masih 70% itu lewat online, ya. Jadi lewat sosial media, terutama Instagram dan Facebook. Sisanya offline, itu biasanya datang ke basecamp kami untuk mendapatkan langsung produk-produk kami. Nah, untuk pasar kami sendiri dari 70% itu 50%-nya justru dari luar Jogja, kebanyakan di kota-kota besar. Nah, kami dalam menjual ini, ya, menggunakan fasilitas dengan iklan berbayar juga untuk supaya bisa lebih terjangkau, lebih luas, ya, ke calon pembeli. Nah, kendala kami memang kalau untuk di luar kota masih dalam masalah distribusi. Jadi distribusi yang kami perlukan itu biasanya memerlukan rantai dingin yang terjaga. Nah, ini masih sangat terbatas. Fasilitas yang ada sekarang di logistik yang ada itu masih sangat terbatas, gitu. Andai kata pun ada, itu dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar. Bagi kami yang masih usaha mikro kecil gini, kami belum bisa mengakses itu, seperti itu. Kelihatan.
proses produksi keju. Jadi secara umum kita melakukan yang pertama itu adalah persiapan, ya, kemudian setelah itu proses pengasaman, setelah pengasaman kemudian penggumpalan susu menggunakan enzim renin, kemudian setelah itu pemotongan curd, penyaringan, jadi memisahkan antara whey dengan curd-nya. Nah, curd-nya inilah nanti yang akan kita proses selanjutnya untuk menjadi keju, bisa dicetak dengan dipres atau juga dengan stretching, mungkin seperti mozzarella itu menggunakan proses stretching. Nah, selanjutnya kalau yang aging, ada proses aging, jadi tergantung dari jenis kejunya, bisa yang hanya 2-5 hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membuat cheddar, ya, akan membuat cheddar. Nah, untuk membuat cheddar nanti proses agingnya paling tidak sekitar 4 bulan untuk cheddar ini. Nah, yang pertama adalah proses sterilisasi dalam persiapan itu sendiri, termasuk sterilisasi alat-alat yang akan digunakan, dan kemudian penyaringan susunya yang akan diproses seperti itu. Mungkin itu yang sampai untuk proses itunya, ya Pak. Cheddar di Inggris sana, ya, mempunyai tekstur yang termasuk keju keras, dan dia butuh di aging dari sampai minimal 2 bulan. Untuk di iklim Indonesia ini 2 bulan sudah bisa dikonsumsi, tapi rasanya masih kurang kuat. Jadi minimal biasanya kami keluarkan untuk dikomersilkan itu setelah usia 4 bulan. Nah, untuk keju sejenis cheddar ini juga yang termasuk keju aging, biasanya semakin tua, semakin di aging, dia semakin tajam. Jadi secara umum tidak ada masa kadaluarsanya seperti itu. Jadi itulah kelebihannya keju-keju yang dibuat secara natural. Tetapi kalau keju mungkin yang ada di pasaran yang memang pabrik dan ada beberapa bahan campurannya, biasanya ada masa kadaluarsanya seperti itu, kurang lebih. Manfaat keberadaan rumah keju bagi kami sangat-sangat membantu kreativitas kami sebagai ibu rumah tangga terutama, dan menjalin komunitas sosial, ya, satu hobi istilahnya seperti itu. Dengan adanya rumah keju ini kami bisa membuat makanan yang disukai anak-anak kami dengan menggunakan keju yang berkualitas, produk dari kami sendiri yang istilahnya secara kesehatan, secara kehalalan itu sudah bisa kita pastikan. Karena itu saya mengajak teman-teman, saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, yang apalagi yang di daerahnya ada potensi susu murni, baik susu sapi maupun susu kambing, mari bergabung bersama kami Rumah Keju Jogja untuk mengikuti pelatihan-pelatihannya, pelatihan membuat keju maksud saya, baik secara online maupun secara offline di Rumah Keju Jogja. Karena dengan memanfaatkan susu segar yang ada di wilayah kita juga bisa membantu peternak untuk membuat produk yang lebih bernilai ekonomi. Seperti
seperti itu, monggo rumah kami, Rumah Keju Jogja terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar membuat keju natural asli seperti di negara-negara Eropa. Itu terima kasih.